Sahabat Undiksa, Om Swastiastu, salam harmoni. Senang sekali saya Juniastiti bisa kembali menjumpai Anda dalam Gatra Ganesha. Sejumlah informasi terupdate dan terpercaya telah kami siapkan untuk Anda di antaranya. Periode Agustus 2023, Undiksa mewisuda 1.510 lulusan. Undiksa launching Hidea. Dari kawasan Udayana lantai 2 Gedung Rektorat Universitas Pendidikan Ganesha, saya Juniastiti mengucapkan selamat menyaksikan. Universitas Pendidikan Ganesha Undiksa mewisuda 1.510 lulusan pada 24 dan 25 Agustus 2023 di Gedung Auditorium Undiksa. Para lulusan ini diharapkan dapat bersaing di dunia kerja dan bermanfaat bagi masyarakat. Universitas Pendidikan Ganesha Undiksa mewisuda 1.510 lulusan pada 24 dan 25 Agustus 2023 di Gedung Auditorium Undiksa. Para lulusan ini diharapkan dapat bersaing di dunia kerja dan bermanfaat bagi masyarakat. Lulusan ini terdiri atas jenjang Diploma 3 hingga jenjang S3 dengan berbagai program studi. Rektor Undiksa Profesor Dr. Iwayan Lasmawan menyampaikan, sebagai institusi pendidikan, dalam proses perkuliahan, Undiksa telah berupaya memberikan kompetensi bagi para lulusan yang merujuk dengan tuntutan dan peluang ke depan. Oleh karena itu, ia berharap para lulusan kali ini dapat terserap di dunia kerja maupun secara mandiri sebagai pencipta lapangan kerja. Kiprah para lulusan ini akan terus diawasi. Jika ada yang belum terakomodasi di dunia kerja atau masa tunggunya yang lama, Undiksa juga akan melakukan refleksi terhadap kurikulum. Disampaikan lebih lanjut, Undiksa sebagai salah satu lembaga pendidikan tinggi berupaya untuk proaktif dan mampu mengambil langkah inovatif yang masif dalam menterjadikan dan merealisasikan program-program prioritas kementerian dan pembangunan nasional. Khususnya dalam bidang pendidikan, Prof. Lasmawan menyadari hal tersebut tidak mudah untuk direalisasikan. Dibutuhkan sinergitas yang mumpuni dari semua pihak, khususnya bagaimana menterjadikan akselerasi capaian tujuan pendidikan nasional, yaitu membangun sumber daya manusia yang kompeten dan kompetitif dalam melakoni dinamika masyarakat global. Adik-adik, wisudawan, wisudawati, yang jumlahnya 1.510 yang akan kita kembalikan kepada pangkuan keluarga hari ini dan besok. Saya ingin adik-adik memahami kata bijak seorang filsuf yang menyatakan bahwa pendidikan adalah senjata paling mematikan di dunia. Karena dengan pendidikan kita dapat mengubah dunia. Dan untuk kepentingan itu, berilah ruang kepada pendidikan untuk berlangsung dengan makna dan tujuan dari peserta didiknya. Dan kami, Undiksa, sudah memberikan hal itu. Oleh sebab itu, jangan biarkan keraguan itu semakin mengenjala. Ayo kuliah di Undiksa. Dan kami akan memberikan yang terbaik kepada putra-putri Bapak Ibu. Dan kepada 1.510 yang hari ini akan menanggalkan statusnya sebagai mahasiswa,
dan mulai memasuki lingkungan baru, persaingan baru, pangsa kerja yang sangat dinamis, saya berpesan, kecerdasan akan membuat kamu dihormati. Kebijaksanaan akan menjadikan orang lain mentauladani kamu. Namun, kesuksesan itu harus kamu rencanakan dan wujudkan dengan cerdas. Sehingga pada akhirnya kamu akan menjadi orang sukses yang bijaksana. Artinya bahwa raihan Anda saat sekarang belum menjamin, belum menggaransi bahwa masa depan Anda akan sukses. Oleh sebab itu, rencanakanlah, raihlah, dan gapailah masa depan dengan menjadi manusia cerdas yang tidak membuang kesempatan dan selalu mampu serta mau memulai sesuatu. Karena kalau bukan diri kita yang memulai, siapa lagi? Rektor asal Desa Bonyoh, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli ini menyebutkan, saat ini Undiksa memiliki belasan ribu mahasiswa aktif yang perkuliahannya dilakukan di kampus utama Singaraja maupun di kampus Denpasar. Kedepan, pemanfaatan kampus Denpasar akan dioptimalkan, sehingga student body atau komposisi jumlah mahasiswa dapat ditingkatkan secara signifikan. Hal ini penting karena saat ini Undiksa yang masih berstatus sebagai perguruan tinggi negeri Badan Layanan Umum PTN BLU sedang berproses untuk menjadi perguruan tinggi negeri berbadan hukum PTNBH. Dalam hal ini, student body yang ideal adalah salah satu indikator esensial. Undiksa juga telah menjalin kerjasama dalam rangka penguatan jejaring kelembagaan dan meningkatkan kompetensi lulusan dengan beberapa PTN dan PTS yang tersebar di 4 benua, Amerika, Eropa, Asia, dan Australia. Salah satunya adalah dengan Mingchi University of Technology Taiwan, yaitu Premium Fast Track Program, yaitu 3+2, di mana selama 3 tahun di Undiksa dan 2 tahun di Taiwan, mahasiswa akan memperoleh 2 gelar sekaligus, yaitu sarjana dan magister. Kerjasama Fast Track Program dengan Angers University di bidang perhotelan dan dengan La Rochelle University Prancis di bidang kursus bahasa. Pada bulan Oktober, Undiksa akan membuka Balingkang Confucius Institute yang bekerja sama dengan Cina. Confucius ini akan membuka ruang dan bentuk kerjasama yang sangat luas dalam rangka memperkuat kompetensi keilmuan dan revitalisasi nilai-nilai budaya Indonesia dan Cina. Tim Liputan Ganesha TV melaporkan. Universitas Pendidikan Ganesha Undiksa pada tahun 2023 ini mampu menorehkan capaian kinerja yang positif dan membanggakan. Hal tersebut terdiri atas prestasi maupun capaian indikator kinerja utama IKU. Capaian ini mendapat apresiasi dari Dewan Pengawas dalam rapat koordinasi yang digelar pada Sabtu pekan kemarin. Pada rapat yang berlangsung di Hotel Puri Saron Buleleng, Rektor Undiksa Profesor Dr. Iwayan Lasmawan memaparkan, Undiksa terus berupaya meningkatkan kualitas sehingga mampu semakin berdaya saing, baik nasional maupun internasional. Disampaikan pula olehnya, saat ini Undiksa akan terus berbenah untuk dapat meningkatkan kualitasnya dan terus berkinerja baik untuk dapat menjadikan Undiksa sebagai perguruan tinggi negeri berbadan hukum PTNBH. Berbagai langkah strategis harus terus dilakukan, mulai dari menambah student body secara bertahap, meningkatkan kualifikasi akademik para dosen dan tenaga kependidikan, menambah jumlah profesor, dan lain sebagainya. Hal tersebut akan dapat tercapai bila semua komponen di Undiksa mau bekerja sama dalam keharmonisan dan konsep pesaje. Sementara itu, Ketua Dewan Pengawas Undiksa Hamid Muhammad memberikan apresiasi atas capaian kinerja Undiksa. Dirinya juga merasa senang dengan kinerja Undiksa pada semester 1 tahun 2023 ini. Karena dari 14 indikator kinerja utama IKU, hanya 2 indikator yang harus ditingkatkan lagi.
Dengan kinerja Undiksa semester 1 2023 ini, karena dari 14 indikator yang utama itu hanya 2 yang masih belum tercapai. Itu pun juga yang 2 indikator itu bukan termasuk kontrak kerja ya, itu tambahan ya. Tetapi saya yakin dengan 12 indikator utama ya, baik keuangan maupun layanan prima, itu menunjukkan kinerja yang bagus. Dirinya berkeyakinan dengan berbagai praktik baik yang sudah dijalankan saat ini. Apabila terus dilanjutkan, maka kinerja Undiksa ke depan lebih baik lagi. Selain itu, dirinya juga menekankan agar ke depan lebih dioptimalkan manajemen risiko, agar tidak ada celah-celah terjadinya penyimpangan apapun juga di kemudian hari. Terkait upaya Undiksa menuju PTNBH, dirinya menilai beberapa aspek dan dari beberapa penilaian indikator yang dilakukan oleh Dirjen Dikti, dapat dilihat tinggal beberapa tahap lagi yang harus disiapkan. Dan tentu ketika Undiksa sudah mengirimkan surat ke Kemendikbud untuk bisa menjadi PTNBH, nantinya akan ada tim pendamping yang mengawal semua tahapan-tahapan tersebut sampai Undiksa bisa menjadi PTNBH. Di sisi lain, Wakil Rektor Bidang Perencanaan Keuangan dan Umum Dr. Iwayan Artanayase menyampaikan, masukan-masukan dari Dewas untuk mencapai kemajuan Undiksa ke depannya, maka pembenahan-pembenahan akan terus dilakukan. Oleh karena itu, semua masukan untuk membangun Undiksa baik itu untuk menjadi PTNBH dan kinerja semester 1 ini yang sudah berjalan maksimal, akan dijadikan pedoman untuk meningkatkan Undiksa semakin baik lagi. Masukan-masukan dari Dewas untuk kelembagaan kita, untuk kemajuan Universitas Pendidikan Indonesia, seizin Pak Rektor, semua yang akan kita lakukan tentunya adalah pembenahan. Untuk itu, semua masukan yang tentunya untuk membangun Undiksa ke depannya yang berkaitan dengan PTNBH dan kinerja semester 1 ini yang sudah berjalan dengan maksimal, hal ini akan menjadi pedoman kita untuk meningkatkan kelembagaan kita ke arah yang lebih baik tentunya. Rapat koordinasi ini dihadiri pula oleh Wakil Rektor Bidang Perencanaan Keuangan dan Umum Undiksa, Dr. Iwayan Artanayase, Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan, Alumni dan Hubungan Masyarakat Undiksa, Profesor Dr. Ika Tursudiana, Ketua Senat Undiksa, para dekan dan direktur pasca sarjana, kepala lembaga, para kepala biro, ketua SPI, ketua staf ahli, ketua SP4 dan analis anggaran ahli media. Tim Liputan Ganesha TV melaporkan. Universitas Pendidikan Ganesha Undiksa kembali melaksanakan ujian pengetahuan uji kompetensi mahasiswa pendidikan profesi guru UP/UKM PPG dalam jabatan Angkatan 1 tahun 2023 pada 26 dan 27 Agustus 2023. Ujian tetap dilaksanakan dengan berbasis domisili. Universitas Pendidikan Ganesha Undiksa kembali melaksanakan uji pengetahuan uji kompetensi mahasiswa pendidikan profesi guru UP/UKM PPG dalam jabatan Angkatan 1 tahun 2023 pada 26 dan 27 Agustus 2023. Ujian tetap dilaksanakan dengan berbasis domisili. Ujian ini diikuti oleh 1.470 orang yang terdiri atas 45 bidang studi. Ujian dilaksanakan dengan berbasis domisili, yaitu peserta tidak datang langsung ke Undiksa, tetapi mengikuti ujian secara online dari daerah tempat tinggal masing-masing atau daerah yang terjangkau akses internet. Undiksa menugaskan 50 pengawas dalam ujian ini. Pelaksanaan ujian ini mendapat pemantauan dari penyelia yang ditugaskan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Berdasarkan hasil pengamatan, penyelia Iwayan Sutama dan Dr. Suhari menyebut dari segi pengawasan sudah berjalan baik. Pengawas dinilai sangat sigap dan sudah antisipatif terdapat potensi kendala maupun dalam upaya mencegah potensi kecurangan oleh peserta.
Saya kira sudah berjalan dengan lancar, teman-teman sudah siap. Saya kira walaupun kadang-kadang kita menghadapi kendala dari pusat, dari peserta, begitu saya kira sudah di-handle dengan baik, gitu ya. Dan teman-teman sudah antisipatif sebenarnya terhadap hal tersebut, sehingga selama pengamatan kami sudah tidak ada hal-hal yang krusial terjadi, begitu. Ditinjau dari segi pengawasan. Tapi kalau dari peserta ya memang ada beberapa kendala seperti nggak bisa masuk, kemudian listrik tiba-tiba padam. Nah itu ya manusiawi terjadi karena hal itu di luar jangkauan dari peserta, begitu. Oke, kalau dilihat dari sisi sarana prasarana sudah cukup baik. Memadai, ya. Kesigapan panitia pengawas juga sudah cukup baik. Jadi yang memang menjadi perhatian kita itu adalah ya peserta yang memang selalu berubah. Kalau panitia kan sudah menjadi semacam tugas, kemudian regulasi atau pengaturannya yang kadang memang ada sedikit perubahan, itu yang memang kita harus beradaptasikan. Ya, tapi intinya kalau sarana prasarana sudah oke. Sedangkan dari sisi peserta, beberapa ada yang mengalami kendala, seperti tidak bisa login ke sistem, jaringan internet yang kurang bagus, dan terjadi pemadaman listrik. Kendala-kendala ini akan disampaikan ke pusat sebagai bahan evaluasi. Penyelia juga memberikan apresiasi kepada Undiksa yang telah menyiapkan sarana ujian yang dinilai cukup memadai. Kedepan, pelaksanaan UP-UKM PPG di Undiksa diharapkan semakin baik. Selain itu, panitia dan pengawas dapat selalu adaptif terhadap kebijakan program PPG yang cukup dinamis. Menyambut ujian ini, sebelumnya Undiksa telah memberikan pembekalan kepada panitia dan pengawas. Koordinator PPG Undiksa IGD Nurjaya mengatakan, Undiksa sudah sering dipercaya sebagai pelaksana UP-UKM PPG, baik secara luring maupun secara daring. Meski demikian, dengan melihat dinamika PPG yang sangat cepat, persiapan dengan matang tetap dilaksanakan, baik dari sisi panitia dan pengawas maupun pada peserta. Tim Liputan Ganesha TV melaporkan. Akademika Undiksa tentu tidak asing dengan keberadaan perpustakaan sebagai wadah untuk memberikan layanan informasi untuk menunjang proses pembelajaran. Nah, unit penunjang akademik UPA Perpustakaan Undiksa menyediakan berbagai jenis layanan yang dapat dimanfaatkan secara optimal, baik oleh sivitas akademika maupun masyarakat umum. Terus apa saja sih layanannya? Sivitas Undiksa yang tercinta. Yang pertama, layanan sirkulasi. Layanan ini menangani layanan peminjaman, perpanjangan masa pinjam, pengembalian, denda, keanggotaan perpustakaan, tagihan buku, dan tata tertib perpustakaan. Kedua, layanan referensi. Layanan ini memberikan bimbingan dan konsultasi menggunakan koleksi buku referensi. Ketiga, layanan e-book. Layanan ini
memberikan layanan koleksi e-book yang dimiliki perpustakaan yang bisa diakses melalui web perpustakaan. Keempat, layanan penelusuran informasi. Layanan ini memberikan jasa penelusuran informasi berbasis teknologi informasi. Kelima, layanan audiovisual. Layanan ini memberikan layanan koleksi audiovisual yang berupa kaset, disket, dan compact disc. Keenam, layanan terbitan berseri. Layanan ini memberikan layanan untuk koleksi terbitan berseri yang berupa jurnal, majalah, buletin, brosur, dan koran. Ketujuh, layanan e-jurnal. Layanan ini memberikan layanan untuk koleksi jurnal dalam dan luar negeri yang bisa diakses lewat internet. Kedelapan, layanan karya ilmiah. Layanan ini memberikan layanan untuk koleksi karya ilmiah yang berupa karya ilmiah dosen dan karya ilmiah mahasiswa. Kesembilan, layanan teknologi informasi. Layanan ini memberikan jasa pembuatan kartu anggota dan layanan data statistik perpustakaan. Kesepuluh, layanan antar perpustakaan. Layanan ini memberikan bantuan untuk menggunakan perpustakaan lain di luar Undiksa dengan mengikuti peraturan perpustakaan. Kesebelas, layanan pendidikan pemakai. Layanan ini memberikan bantuan bimbingan, petunjuk, dan pendidikan tentang pemanfaatan perpustakaan secara optimal. Ke-12, layanan front office. Layanan ini disediakan untuk menjamin ketertiban pengunjung dan memberikan layanan loker bagi penitipan barang pengunjung. 13, layanan validasi karya ilmiah. Layanan ini disediakan untuk mahasiswa semester akhir yang sudah menyelesaikan studinya di Universitas Pendidikan Ganesha. Wajib melakukan upload file karya ilmiah berupa tugas akhir, skripsi, tesis, dan disertasinya. 14. Layanan pojok kewirausahaan. Layanan ini memberikan informasi terkait kewirausahaan. Nah, itu dia beberapa layanan yang dapat digunakan di UPA Perpustakaan Undiksa. Tunggu apa lagi? Ayo manfaatkan layanan UPA Perpustakaan. Berkarya dan berkreasi untuk Undiksa unggul kaya prestasi. Universitas Pendidikan Ganesha melalui program Kampus Wirausaha Merdeka WMK melaunching Ganesha Digital Entrepreneurship Academy GIDEA di Gedung Auditorium Undiksa pada Sabtu pekan kemarin. Universitas Pendidikan Ganesha melalui program Kampus Wirausaha Merdeka WMK melaunching Ganesha Digital Entrepreneurship Academy GIDEA di Gedung Auditorium Undiksa pada Sabtu 26 Agustus 2023. Acara ini dibuka oleh Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan, Alumni dan Hubungan Masyarakat, Profesor Dr. I. Ketut Sudiana, dan dihadiri pula oleh para Wakil Dekan 3, serta pimpinan beberapa perguruan tinggi di Singaraja dan para pelaku UMKM, serta ratusan peserta lainnya. Kegiatan ini juga menghadirkan dua narasumber, yaitu Dr. Handito Joewono, CEO RB Consulting, dan Brian Ervanda Putra dari tim WMK Pusat. Wirausaha Merdeka di Undiksa yang bertajuk Ganesha Digital Entrepreneurship Academy tahun 2023 ini diikuti oleh sebelumnya saya informasikan jumlah pendaftarnya 428 melalui berbagai tahapan seleksi hingga diperoleh peserta yang diterima dan terkonfirmasi sejumlah 377 peserta. Adapun
asal perguruan tingginya ya sebagian besar dari Universitas Pendidikan Ganesha tentunya, dan ada perguruan tinggi mitra sekitar seperti dari STIE, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Satya Dharma Singaraja, terus juga ada dari Universitas Mataram Lombok, dan satu lagi ada dari Universitas Badarudin Bagu Lombok, dan dari Denpasar juga ada Institut Pariwisata dan Bisnis Bali. Nanti kegiatannya apa aja? Jadi kegiatannya ada 3 tahap. Setelah grand launching, mahasiswa akan melakukan di tahap pre-immersion, immersion, dan post-immersion. Jadi di tahap pre-immersion mahasiswa akan melakukan perkuliahan, gitu ya, akan mendapatkan teori-teori seputar kewirausahaan digital. Ini akan dilaksanakan selama 4 minggu. Jadi 1 bulan full mereka akan kuliah. Selanjutnya di tahapan immersion. Di tahap immersion ini melakukan magang di UKM yang sudah kita seleksi juga, tentunya menyesuaikan dengan kategori-kategori usahanya mahasiswa. Dalam sambutannya, Wakil Rektor Undiksa Prof. Sudiana memberikan apresiasi kepada tim pengusul dan pengelola WMK Undiksa karena telah lolos dan didanai pada tahun 2023 ini. Program Wirausaha Merdeka yang diinisiasi oleh Kemendikbudristek ini bertujuan menyiapkan SDM unggul dalam bidang kewirausahaan, serta menyiapkan mahasiswa untuk menjadi wirausaha muda dan mampu membuka peluang usaha, serta menciptakan lapangan kerja bagi masyarakat. Bersyukur Undiksa pada tahun 2023 ini termasuk salah satu perguruan tinggi dari 34 perguruan tinggi yang mendapat pendanaan program Wirausaha Merdeka. Ya. Yang sebelumnya Undiksa juga ikut di tahun pertama batch 1 tahun 2022 belum berhasil, tapi di tahun 2023 ini sudah berhasil. Ya. Ini saya atas nama pimpinan menyampaikan apresiasi, ya, terima kasih atas kegigihan, keteguhan, keuletan dan komitmen task force, ya, di bawah UPA kewirausahaan untuk ikut, ya, mengajukan proposal hibah Wirausaha Merdeka ini. Tentunya saya mewakili pimpinan ini akan mendukung kegiatan WMK ini karena kegiatan WMK ini sangat strategis. Ya, kegiatan WMK ini strategis dalam mendampingi, membina mahasiswa menjadi wirausaha. Ya, ini adalah program yang sangat strategis yang digulirkan oleh pemerintah Indonesia melalui kementerian. Ya, karena ini terkait dengan kemajuan Indonesia. Tim Liputan Ganesha TV melaporkan. Pelaksanaan kuliah kerja nyata tematik KKNT tahun 2023 Universitas Pendidikan Ganesha Undiksa di wilayah Kabupaten Bangli telah usai. Bupati Bangli Sang Nyoman Sedana Arta memberikan apresiasi atas pelaksanaan program tahunan ini. Hal tersebut disampaikan dalam acara penyerahan kembali para mahasiswa kepada pihak kampus yang dilaksanakan pada Sabtu pekan kemarin. Pelaksanaan kuliah kerja nyata tematik KKNT tahun 2023 Universitas Pendidikan Ganesha Undiksa di wilayah Kabupaten Bangli telah usai. Bupati Bangli Sang Nyoman Sedana Arta memberikan apresiasi atas pelaksanaan program tahunan ini. Hal tersebut disampaikan dalam acara penyerahan kembali para mahasiswa kepada pihak kampus pada Sabtu 26 Agustus 2023. Pelaksanaan KKNT ini tersebar di 52 desa. Mahasiswa diterjunkan pada 10 Juli 2023 lalu. Selama sekitar 5 minggu, mahasiswa melaksanakan sejumlah program, terdiri atas program wajib kelompok tentang tanggap bencana, program pilihan berkelompok, yang terdiri atas program pengelolaan kelembagaan desa atau SDM, pengelolaan sampah berbasis sumber, sanitasi lingkungan dan kesehatan, pengembangan pariwisata, konservasi atau penguatan sosial budaya,
ekonomi dan kewirausahaan. Selain itu, ada program individu berupa keluarga asuh. Bupati Bangli Sangnyoman Sedana Arta memberikan apresiasi atas pelaksanaan KKNT yang dilaksanakan Undiksa. Kehadiran mahasiswa ke desa dinilai telah membawa warna baru berupa program yang sejalan dengan rencana pemerintah Kabupaten Bangli. Karena kegiatan KKN tematik ini benar-benar saya suka modelnya, saya juga sangat bermanfaat buat kita di Kabupaten Bangli. Bagaimana masuknya isu stunting, isu rabies, ketahanan pangan, pendidikan BUMDes. Bupati asal Desa Sulahan Kecamatan Susut ini mengajak mahasiswa untuk selalu mendukung pembangunan Kabupaten Bangli ke depan, maupun turut serta mempromosikan potensi daerah. Jadilah duta-duta Kabupaten Bangli, baik duta pembangunan, duta pariwisata, dan lain sebagainya. Melalui kesempatan ini, Sedana Arta juga memberikan motivasi kepada mahasiswa. Ia bercerita tentang pengalamannya dalam menempuh pendidikan. Sebagai orang yang lahir dari keluarga petani, selama menempuh pendidikan di Politeknik Negeri Bali, ia tidak jarang terkendala biaya. Tetapi berkat tekad dan kegigihan yang kuat, serta ingin mewujudkan mimpi, dinamika itu dapat dilalui. Bahkan, semangatnya itulah yang juga sebagai pengantar menjadi orang nomor 1 di bumi Bukti Mukti Bakti. Kepala Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat LPPM Undiksa, Profesor Dr. Inengah Suparta, yang mewakili Rektor, memberikan apresiasi kepada Pemkab Bangli yang telah mendukung pelaksanaan KKNT ini. Ia menyadari pelaksanaan program relatif singkat. Namun demikian, kehadiran mahasiswa diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pelaksanaan pembangunan desa. KKNT ini dinilai tidak hanya sebagai bagian dari proses perkuliahan. Menurut Suparta, mahasiswa khususnya yang berasal dari luar Bali juga dapat mengenal sosial budaya masyarakat desa di Kabupaten Bangli. Oleh karena itu barangkali di antara mereka ada juga yang tidak mengenal culture secara mendalam ya, dari masyarakat Bali, khususnya Bapak Ibu masyarakat di Kabupaten Bangli. Dan saya yakin ada pembelajaran yang luar biasa dan mudah-mudahan pembelajaran ini bisa menumbuhkan secara holistik ya, pertumbuhan adik-adik mahasiswa ke depan. Pasca KKNT, mahasiswa diajak untuk tidak berhenti belajar, tetapi dapat terus meningkatkan kualitas dan kompetensi diri. Tim Liputan Ganesha TV melaporkan. Universitas Pendidikan Ganesha Undiksa melalui Lembaga Penjaminan Mutu dan Pengembangan Pembelajaran LPMPP menyelenggarakan pelatihan peningkatan keterampilan dasar teknik instruksional tahap ketiga tahun 2023. Kegiatan ini dibuka pada Senin kemarin dalam rangka mewujudkan dosen yang profesional. Universitas Pendidikan Ganesha Undiksa melalui Lembaga Penjaminan Mutu dan Pengembangan Pembelajaran LPMPP menyelenggarakan pelatihan peningkatan keterampilan dasar teknik instruksional tahap 3 tahun 2023. Kegiatan ini dibuka pada Senin 28 Agustus 2023
dalam rangka mewujudkan dosen yang profesional. Pelaksanaan Pekerti tahun ini juga diikuti oleh 41 dosen muda dari 8 fakultas di Undiksa. Ketua Panitia Dr. Luhputu Budi Yasmini menjelaskan, Pekerti tahun ini dilaksanakan dengan luring penuh. Berbeda dengan tahun sebelumnya yang dilaksanakan secara daring sebagai dampak dari pandemi COVID-19. Kepala LPMPP Profesor Dr. Gede Sudirta yang mewakili Rektor menyampaikan, melalui program Pekerti, Undiksa berupaya meningkatkan profesionalisme para dosen dalam pelaksanaan proses pendidikan. Ditegaskan, peningkatan keterampilan instruksional bagi para dosen sangat penting, karena dalam pengajaran dihadapkan dengan mahasiswa berbagai karakteristik. Pekerti ini digunakan untuk meningkatkan kemampuan instruksional dosen, tetapi tidak cukup hanya dengan pelatihan ini, seperti yang saya sampaikan tadi, bahwa dosen itu harus memiliki semacam kemampuan mereteksi diri. Bekal yang digunakan itu melalui, salah satunya adalah lesson study. Lesson study itu adalah salah satu bentuk peningkatan profesionalisme yang diikuti oleh beberapa orang dosen. Salah satu dosen menjadi dosen model, yang lainnya menjadi observer, jadi mengamati apa yang dilakukan oleh dosen maupun mahasiswa saat belajar. Disitulah nanti ada refleksi. Di situ kita akan bisa mendapatkan hal-hal yang menjadi kelemahan kita dalam pembelajaran atau menjadi kelemahan mahasiswa dalam belajar, itu kita tingkatkan, kita refleksi selama. Melalui kesempatan ini, para dosen juga didorong untuk semakin terampil dalam proses pembelajaran, yaitu tidak hanya terjadinya transfer knowledge, transfer of skill, dan transfer of teknologi, melainkan juga adanya transfer value kepada mahasiswa. Oleh karena itu, ke depan para dosen diharapkan untuk selalu memperbaharui materi pembelajaran sesuai dengan perkembangan zaman dan juga perkembangan teknologi. Kegiatan Pekerti ini dilaksanakan hingga 3 September 2023 mendatang. Para peserta akan mendapatkan berbagai materi dari instruktur yang merupakan dosen Undiksa. Kegiatan akan ditutup dengan outbound. Tim Liputan Ganesha TV melaporkan. Akademika Undiksa tentunya tidak asing dengan keberadaan Klinik Kesehatan Undiksa Medical Center sebagai wadah untuk memberikan layanan kesehatan. Nah, Klinik Kesehatan Undiksa Medical Center yang berlokasi di depan gedung rektorat ini menyediakan berbagai jenis layanan yang dapat dimanfaatkan secara optimal, baik oleh sivitas akademika maupun masyarakat umum. Terus apa saja sih layanannya? Yang pertama, poli umum. Layanan ini memberikan pemeriksaan kesehatan gratis bagi mahasiswa, dosen, dan pegawai. Kedua, pelayanan rawat jalan. Layanan ini bertujuan melakukan pengamatan, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi, dan pelayanan kesehatan lainnya tanpa mengharuskan pasien tersebut dirawat inap. Ketiga, pelayanan ambulan. Layanan ini memberikan pelayanan transportasi pasien rujukan dengan kondisi tertentu antar fasilitas kesehatan, disertai dengan upaya
atau kegiatan menjaga kestabilan kondisi pasien untuk kepentingan keselamatan pasien. Keempat, pelayanan tindakan medis. Layanan ini memberikan bantuan tindakan medis sederhana. Kelima, pemeriksaan lab. Layanan ini berupa tes asam urat, tes gula darah, dan juga tes kolesterol. Keenam, pelayanan pengobatan. Layanan ini bertujuan untuk memberikan pengobatan kepada pasien dengan indikasi tertentu. Selain itu, Klinik Kesehatan Undiksa Medical Center juga menerima pasien JKN KIS. Nah, itu dia beberapa layanan yang digunakan di Klinik Kesehatan Undiksa Medical Center. Tunggu apa lagi? Ayo manfaatkan layanan Klinik Kesehatan Undiksa Medical Center. Universitas Pendidikan Ganesha Undiksa berkomitmen untuk menyukseskan program Merdeka Belajar Kampus Merdeka MBKM yang digulirkan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Hal tersebut diwujudkan dengan pengembangan panduan revitalisasi kurikulum. Hal ini dimantapkan dalam lokakarya yang digelar pada Senin kemarin. Tetapi tata kelola kita di universitas bahwa ya S2 S3 masih berada di bawah program pacar. Lokakarya ini menghadirkan dua narasumber, yaitu Profesor Dr. Nyoman Dantes dan Profesor Dr. Din Wahyudi. Pesertanya terdiri atas para wakil dekan 1, para koordinator program studi, tim revitalisasi kurikulum MBKM Undiksa, dan juga perwakilan dosen. Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kerjasama Undiksa, Profesor Dr. Gediras Bendantes, yang membuka acara mewakili rektor menyampaikan, program MBKM ini memberikan kesempatan kepada para mahasiswa untuk belajar di luar program studinya atau di luar kampus, baik di kegiatan magang, asistensi mengajar di satuan pendidikan, riset, dan lain sebagainya. Dengan demikian, diharapkan nantinya semakin siap terjun ke dunia kerja. Secara konsep penerapan MBKM sangat baik untuk dilakukan. Undiksa berkeinginan program ini dapat berjalan semakin baik dan bisa memberikan kompetensi yang utuh pada mahasiswa. Oleh karena itu, upaya perbaikan kualitas terus dilakukan, termasuk dengan menyiapkan kurikulum yang relevan. Melihat esensi yang sangat penting, kurikulum MBKM Undiksa ini diinginkan sudah dapat diterapkan secara serentak di semua jenjang pendidikan di Undiksa pada tahun 2024. Tim Liputan Ganesha TV melaporkan. Universitas Pendidikan Ganesha mengukuhkan 5 profesor atau guru besar pada Rabu 23 Agustus 2023. Guru besar berbagai bidang ini didorong untuk terus berinovasi di tengah fenomena disrupsi. Selain itu juga, selalu berkontribusi untuk mewujudkan Undiksa sebagai perguruan tinggi negeri berbadan hukum PTNBH. Guru besar tersebut terdiri atas Profesor Dr. Drs. Iwayan Kertih MPD, bidang ilmu pendidikan IPS, Profesor Dr. Desa Made Citrawati MKes, bidang ilmu pendidikan kesehatan, Profesor Dr. Maria Goretirini Kristiantari MPD, bidang ilmu pendidikan bahasa Indonesia sekolah dasar, Profesor Dr. Nimade Pujani MSI, bidang ilmu pendidikan IPA, dan Profesor Dr. Niketut Rapi MPD, bidang penelitian dan evaluasi pendidikan fisika. Pengukuhan dilakukan oleh Ketua Senat Undiksa, Profesor Dr. I. Nyoman Sudiana MPD. Rektor Undiksa Profesor Dr. Iwayan Lasmawan MPD dalam sambutannya menegaskan, capaian jabatan guru besar oleh para dosen bukan tujuan akhir dari seorang akademisi. Karena pada dasarnya,
Esensi pendidikan adalah bagaimana menjadikan manusia yang dididik dan dilatihkan untuk memiliki makna bagi diri sendiri, bagi lingkungan, dan bagi bangsa dan negara. Hari ini adalah hari-hari yang sudah terangkai sejak dulu dalam rangka pengenalan guru besar yang dimiliki oleh Undiksa. Saat ini Undiksa sudah memiliki 62 guru besar aktif. Dan menyusul akan dikenalkan lagi 15 tambah 6, lagi 21 guru besar yang SK-nya sudah turun, yang akan kita kenalkan secara periodik ke depan. Dan Bapak Ibu yang dikukuhkan hari ini, capaian gelar akademik tertinggi bukanlah tujuan akhir seorang akademisi. Karena pada dasarnya esensi pendidikan adalah bagaimana menjadikan manusia yang dididik dan dilatihkan untuk memiliki makna bagi diri, lingkungan, bangsa dan negaranya. Itu berarti bahwa kapasitas dan nilai Anda sebagai guru besar bukan ditentukan semata-mata oleh gelar guru besar yang dilekatkan pada kedirian Anda, tetapi lebih akan dihargai dari apa yang bisa Anda lakukan, apa yang Anda bisa sumbangkan kepada masyarakat, kepada diri Anda minimal, atas keguru besaran yang dilekatkan itu. Hal ini menegaskan bahwa kapasitas dan nilai guru besar bukan semata-mata ditentukan oleh gelar yang disematkan, tetapi lebih dihargai manakala bisa menyumbangkan ide dan gagasan maupun melakukan tindakan nyata yang bermanfaat bagi masyarakat. Lebih lanjut disampaikan, saat ini Undiksa telah memiliki 61 orang guru besar tetap. Pada tahun 2025 ditargetkan mencapai 100 orang. Pengembangan sumber daya manusia SDM dalam kapasitas Undiksa sebagai badan layanan umum adalah sebagai kewajiban dan sebagai upaya oleh Undiksa untuk menuju PTNBH. Sebagai lembaga pendidikan, Undiksa terus berbenah dan berupaya meningkatkan kualitas dengan berbagai langkah strategis. Hal ini diharapkan dapat didukung dengan sinergitas bersama pemerintah daerah maupun provinsi, stakeholder terkait, maupun perguruan tinggi serumpun dan sejenisnya. Tim Liputan Ganesha TV melaporkan. Universitas Pendidikan Ganesha Undiksa menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan bagi Satuan Pengamanan Satpam. Kegiatan ini sebagai salah satu upaya untuk mewujudkan kinerja Satpam yang profesional. Diklat yang dilaksanakan pada 28 dan 29 Agustus 2023 ini diikuti oleh 70 Satpam di lingkungan Undiksa. Pelaksanaan diklat bekerja sama dengan PT Astana di Karya Utama. Melalui kegiatan ini, para Satpam diberikan latihan fisik dan teori terkait dengan pengamanan. Wakil Rektor Bidang Perencanaan Keuangan dan Umum Undiksa, Dr. Iwayan Artanayasa, menyampaikan peran Satpam sangat penting bagi Undiksa sebagai pelayanan publik. Peran tersebut tidak hanya berkaitan dengan keamanan, tetapi juga bisa menyentuh hal lain, seperti dalam penerimaan tamu atau layanan informasi. Oleh karena itu, sangat penting dilakukan peningkatan kapasitas maupun memberikan wawasan lainnya yang berkaitan dengan etika profesi, keterampilan pelayanan, keterampilan komunikasi, dan sebagainya. Kita mengatakan refresh terhadap Satpam, artinya tujuannya adalah bagaimana tupoksi yang dia lakukan adalah sesuai dengan tupoksi masing-masing. Artinya Satuan Pengamanan adalah mengamankan kampus secara menyeluruh dan juga aktivitas-aktivitas yang memang ada selain di kampus. Karena ini kan baru pertama kita kumpulkan Satpam bersama-sama dalam hal memberikan pelatihan. Karena saya lihat tugas-tugas yang dilakukan sebenarnya sudah berjalan dengan baik, namun ada penekanan-penekanan yang memang harus kita tekankan sehingga pengamanan di kampus itu berjalan dengan maksimal, mulai dari etika seorang Satpam, setelah itu tugasnya disiplin dalam bekerja dan juga pengamanan di segala bidang. Saya kira
Nah, dengan pelatihan singkat 2 hari ini kita harapkan pengamanan tugas Satpam di kampus Undiksa ini berjalan dengan baik. Karena dari 70 Satpam yang kita kumpulkan, baik itu yang ada di Denpasar dan juga yang ada di Undiksa di Singaraja, kita kumpulkan 2 hari ini. Di samping melatih fisik dan juga secara teori diberikan materi-materi berkaitan dengan satuan pengamanan. Disampaikan lebih lanjut, pelayanan profesional oleh Satpam juga sangat penting untuk mendukung target Undiksa menuju universitas bereputasi internasional. Direktur Pendidikan PT Asta Nadi Karya Utama, Putu Gede Indra menyampaikan, pelatihan ini dalam rangka meningkatkan kewaspadaan dan kesiapsiagaan para Satpam. Adapun harapan dari kegiatan ini adalah membentuk Satpam sebuah profesi mulia. Jadi Satpam ini harus tahu etika profesinya, tugas pokok, fungsi dan peran daripada Satpam. Kemudian kewaspadaan dan kesiapsiagaan. Mereka harus tahu apa resiko keamanan. Kemudian yang terpenting ini sebagai Satpam di kampus Universitas Pendidikan Ganesha, mereka harus mampu memberikan layanan prima kepada sivitas akademika di kampus Undiksa. Ia menyebutkan yang menjadi tantangan tenaga keamanan saat ini tidak hanya pada ketahanan fisiknya, tetapi juga keterampilan dalam memberikan pelayanan. Kerjasama dengan Undiksa dalam penyelenggaraan diklat ini dapat terus berlanjut. Tim Liputan Ganesha TV melaporkan. Informasi tadi sekaligus mengakhiri perjumpaan kita dalam Gatra Ganesha. Saya Juniastiti beserta kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Sampai jumpa. Om Santi 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 Om. Salam harmoni. Acara ini diproduksi oleh